Saudara yang terkasih, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024, terambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam Amsal pasal 31 ayat 8, kita diingatkan tentang panggilan untuk berbicara dan bertindak bagi mereka yang tidak dapat memperjuangkan hak mereka sendiri. Ayat ini memberi kita tugas untuk menjadi alat Tuhan dalam membawa keadilan dan kasih bagi mereka yang membutuhkan. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan suara dan tindakan kita untuk memperjuangkan mereka yang tertindas. Apa yang bisa kita pelajari dari Amsal 31 ayat 8 tentang menjadi saluran berkat? Yang pertama, saudara, membela yang tak bersuara. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Kita dipanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak dapat menyuarakan kebutuhan dan penderitaan mereka sendiri. Ini bisa berarti memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas, memberikan dukungan kepada yang terabaikan, atau sekedar mendengarkan mereka yang tidak didengarkan. Dalam setiap tindakan kecil, kita dapat membawa suara bagi yang bisu dan memberikan harapan kepada mereka. Yang kedua, saudaraku, memperjuangkan keadilan untuk hak semua orang yang merana. Ketidakadilan masih sering terjadi di sekitar kita, baik dalam bentuk diskriminasi, kemiskinan, atau penindasan. Sebagai orang percaya, kita harus berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang terabaikan. Tuhan menginginkan kita untuk tidak hanya peduli, tetapi juga bertindak nyata dalam membawa keadilan ke dunia. Yang ketiga, saudaraku, menjadi saluran kasih Kristus. Tindakan kasih dan keadilan kita mencerminkan kasih Kristus yang bekerja melalui kita. Ketika kita berbicara dan bertindak untuk mereka yang lemah, kita memperlihatkan kepada dunia karakter Kristus yang penuh belas kasihan dan keadilan. Ini adalah panggilan kita untuk menjadi terang dan garam dunia, menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata. Yang keempat, saudara, mengandalkan hikmat dari Tuhan. Dalam upaya kita untuk menjadi saluran berkat, kita harus mengandalkan hikmat dari Tuhan. Doa dan bimbingan Roh Kudus sangat penting agar kita dapat bertindak dengan bijaksana dan efektif dalam memperjuangkan keadilan dan berbicara untuk yang tak bersuara. Hikmat dari Tuhan membantu kita untuk melihat kebutuhan di sekitar kita dan memberikan respon yang sesuai dengan hati Tuhan. Contohnya, saudara, pikirkan tentang seseorang di komunitas saudara yang membutuhkan dukungan atau pembelaan.
Mungkin itu seseorang tetangga yang mengalami ketidakadilan, atau seorang teman yang membutuhkan bantuan. Bagaimana Anda bisa menjadi saluran berkat bagi mereka? Mungkin dengan memberikan waktu Anda, berbicara atas nama mereka, atau membantu mereka dalam cara praktis. Saudara yang terkasih, hari ini marilah kita merenungkan bagaimana kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah Anda seseorang yang membutuhkan dukungan, perhatian, atau pembelaan kita? Marilah kita membuka hati dan tangan kita dan berikan Tuhan bekerja melalui kita untuk membawa kasih dan keadilannya ke dunia ini. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jesus,